Dan sore tadi ada teman aku juga yang ngechat, dia juga lagi kena anxiety ya, serangan panik, takut, anak-anaknya masih kecil. Kadang katanya itu dia lagi tidur, dia kebangun tengah malam ngelihat anaknya, ya Allah anak aku masih kecil kok aku sakit kayak gini. Dia takut guys, karena panik attack-nya itu kambuh lagi, kecemasan berlebihnya itu kambuh lagi. Dan itu sering dia alami tengah malam. Dan dia juga ternyata mulai rutin. Istri teman kantor aku, dia itu udah parah banget, dia sering muntah ya, bahkan dia itu nggak bisa bangun berapa bulan ya, dia cuti dari kantornya. Tadinya dia mau resign karena nggak kuat ya. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku akan membagikan tips penting lagi buat kalian semua ya, penderita GERD, asam lambung, anxiety, dan panic attack ya, atau kecemasan berlebih. Nah, jadi aku pernah ada video beberapa waktu lalu itu aku ke dokter lagi ya, konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam karena ada serangan ya, dan juga ada sensasi lagi asam lambung yang menyerang aku ya. Nah, dan harusnya sih aku akan ke dokter lagi ya, tetapi aku mikir ya, kalau misalnya aku itu kalau ada perubahan ya atau membaik, jadi aku itu rutin dulu minum obatnya. Kalau misalnya udah habis baru ke dokter lagi. Jadi kalau misalnya ada sensasi atau ada serangan panic attack atau misalnya ada kecemasan lagi atau kambuh-kambuhan lagi, barulah aku ke dokter ya. Aku sih kayak gitu karena aku tuh mengurangi banget yang namanya obat-obatan dokter ya. Nah, jadi beberapa hari ini aku itu fokus ya, aku tuh rutin banget konsumsi ini ya. Ini menurut aku sih bukan obat kimia, bukan obat tradisional juga. Ini semua orang pasti sudah konsumsi, tapi ini menurut aku ampuh banget ya. Dalam waktu 3 hari aku konsumsi ini secara rutin, aku merasakan perubahan yang sangat baik dan sangat signifikan menurut aku ya. Jadi sudah beberapa hari ini aku nggak minum obat, jadi aku hanya fokus minum ini guys, Tarat. Nah, ini kelapa hijau ya. Ini tadi aku ambilnya dari sore. Jadi tadi sih merah ya. Jadi kelapa hijau itu pada saat mau dibuka ya, jadi di atasnya ini biasanya itu merah gitu loh teman-teman. Tadi itu merah pada saat mau dipotong ya, pada saat mau dikupasin sama abangnya, karena aku beli dekat rumah. Ini kelapa hijau guys, harganya 15.000. Jadi sudah beberapa hari ini aku stop minum obat dokter dan aku fokus konsumsi air kelapa hijau. Nah, biasanya kalau misalnya aku masuk kerja di kantor, kalau aku masuk siang nih, di dinas siang, aku itu sebelum berangkat mampir dulu ke tukang kelapa, pesannya yang kelapa hijau, jangan yang kelapa biasa ya. Karena dulu juga aku sering terapi kelapa, tapi kelapa biasa, tapi ternyata efeknya itu nggak sama dengan yang kelapa hijau ini. Sedangkan aku konsumsi kelapa hijau ini udah beberapa hari sih, alhamdulillah membaik ya, nggak ada keluhan-keluhan kayak perih lagi. Karena beberapa hari ini ya, kurang lebih 2 bulanan inilah ya, aku tuh sendawa-sendawa, begah, perut aku itu kembung banget, apalagi di sebelah kiri. Karena ini juga banyak keluhan kalian yang ngechat aku sebenarnya juga ngalamin ini. Setelah aku ke dokter, ternyata karena aku panik lagi beberapa waktu lalu ya, aku cemas, jadi mulai kambuh lagi. Setelah aku konsumsi obat kurang lebih 2 minggu, makanya aku memutuskan untuk stop karena aku merasa udah baikan nih, dan aku fokus lagi konsumsi kelapa hijau ya. Ini udah beberapa hari. Begitu aku begah ya, apalagi menjelang maghrib ke isya itu begahnya, dan setiap saat kadang kalau aku kerja juga begahnya itu dan sendawa-sendawa. Kadang suami aku nanya, kamu di kantor juga sendawa-sendawa gitu? Iya, aku bilang gitu ya. Sebenarnya sih malu ya, tapi gimana lagi, kalau nggak dikeluarin itu nanti bakal ngap ya, sesak gitu rasanya. Jadi makanya aku coba konsumsi ini. Aku konsumsi kelapa hijau ini bukan tanpa alasan guys. Jadi ada istri teman kantor saya, dia juga mengalami asam lambung, anxiety, panic attack juga ya, sama kayak yang aku alami. Dia malah lebih parah, dia udah beberapa rumah sakit sampai USG, tapi dia nggak sempat endoskopi. Setelah rutin konsumsi air kelapa hijau ini kurang lebih 1 bulan rutin non-stop setiap hari, dia membaik ya. Sampai saat ini dia sudah sembuh total, dia itu nggak mau lagi minum obat. Tetapi dia juga masih merasakan kambuh kalau makan pedas, karena dia doyan banget makan pedas. Kalau aku kan enggak ya, kalau aku dari pikiran. Jadi dari situ aku mulai terapkan ini karena aku percaya dan yakin ya, karena itu
suami itu kan teman kantor aku, dia cerita sampai istrinya itu trauma banget sama yang namanya asam lambung, GERD, apalagi sering panik, takut mati, takut penyakit parah, pokoknya overthinkingnya itu benar-benar parah banget. Nah, jadi dia itu konsumsi ini setiap hari kurang lebih berapa bulan, 2 bulanan lah ya, setiap hari. Jadi dia itu sembuh guys ya, tanpa obat-obatan dokter lagi. Nah, jadi di kantor aku itu ada 3 orang yang kena asam lambung yang tergolong lumayan ya. Aku, teman aku lagi cowok 2 orang yang pernah pendarahan, dan juga ada 1 lagi yang ngerokoknya nonstop. Itu juga kena asam lambung. Tapi setelah aku berikan beberapa tips dari aku itu, alhamdulillah mereka yang 2 ini, yang cowok-cowok ini stop ngerokok dan juga nggak ngopi. Alhamdulillah mereka sembuh ya, dan saat ini nggak ada lagi keluhan-keluhan itu. Nah, aku masih merasakan keluhan itu, masih ada sensasi dan juga masih panik-panik karena pikiran aku itu benar-benar susah banget dihilangin. Kalau udah cemas, panik, pikiran itu mulai berperang di sini. Semua ya aku bayangkan yang negatif-negatif, padahal itu sangat-sangat tidak diperbolehkan ya, atau jangan kayak gitu kata dokter, itu akan membuat diri kamu tersiksa. Jadi kita harus sebisa mungkin untuk bisa mengalihkan pikiran-pikiran negatif kita. Makanya aku tuh harus selalu happy kata dokter, nggak boleh dengar informasi ini langsung dicerna, langsung masukkan ke pikiran, nggak boleh. Jadi kita harus happy ya. Intinya kita nggak boleh menyendiri, harus cari teman, makannya juga teratur, dan juga kita harus berdoa sama Allah. Nah itu dia ya. Jadi aku sudah konsumsi ini kurang lebih 4 atau 5 hari lah ya. Ini sih rasanya kayak nggak manis karena namanya kelapa hijau, dan ini juga nggak ada isinya guys. Tapi aku percaya. Dan sore tadi ada teman aku juga yang ngechat, dia juga lagi kena anxiety ya, serangan panik, takut, anak-anaknya masih kecil. Kadang katanya itu dia lagi tidur, dia kebangun tengah malam ngelihat anaknya, ya Allah anak aku masih kecil kok aku sakit kayak gini. Dia takut guys, karena panik attack-nya itu kambuh lagi, kecemasan berlebihnya itu kambuh lagi, dan itu sering dia alami tengah malam. Dan dia juga ternyata mulai rutin konsumsi kelapa hijau ini. Tadi dia WA aku, Bun, aku alhamdulillah udah nggak ada sensasi-sensasi ya, cuman mungkin pikirannya sekali-sekali itu ada ngintip-ngintip gitu. Tetapi aku bawa happy aja, aku selalu main sama anak-anak, aku juga sering dengerin sholawat seperti yang Bunda katakan. Alhamdulillah saat ini keadaannya membaik, berat badannya juga mulai naik guys. Aku tuh senang banget kalau ada yang ngasih tahu aku seperti itu. Nah, tetapi cara dia itu berbeda dengan aku ya. Dia untuk kelapa hijaunya ini dibakar ya, direbus, bukan direbus sih, ditatakin di atas kompor gas. Setelah itu dia ditambahkan dengan daun daun saga dan juga daun kelor. Dia konsumsinya setiap hari. Alhamdulillah katanya nggak ada lagi sensasi-sensasi itu. Nah, karena aku di Jakarta susah banget nyari daun-daun gitu ya, mungkin harus beli ada kali di online ya. Aku tuh kesulitan mendapatkan daun kelor dan juga daun saga itu. Nanti katanya dia bakalan datang ke kantor aku karena dia juga di Jakarta. Nanti dia akan berkunjung ke kantor aku, membawain aku daun kelor dan daun saga. Nanti aku praktekkan lagi cara-caranya seperti apa. Tapi untuk sementara ini aku rutin minum ini. Alhamdulillah perubahannya sangat signifikan. Begah aku tuh malahan udah hampir nggak ada, kecuali kalau misalnya aku udah lapar dan aku udah kenyang baru mulai begah. Tadinya perut aku tuh kayak berperang guys, mulai ngecor gitu, bunyi-bunyi segala macam, pikiran aku juga aneh-aneh karena. Tapi setelah aku konsumsi ini alhamdulillah aku kemarin sudah bisa belanja, kerja normal lagi, alhamdulillah. Jadi saran aku kalian boleh coba ini, tapi kelapa hijau ya. Nah, dan saran aku kalau misalnya kalian punya asam lambung ya, atau misalnya lagi perih-perihnya, lagi kumat-kumatnya, diminum setelah makan nasi ya. Aku juga pada saat hari pertama, kedua, ketiga, aku itu konsumsinya setelah makan nasi. Jadi cara aku itu konsumsi siang hari guys ya. Jadi kalau misalnya kalian minum obat, pagi boleh minum obat, siangnya boleh minum ini. Tetapi sejak aku konsumsi kelapa hijau ini, aku nggak minum obat lagi. Alhamdulillah sih keadaan aku mulai membaik, udah nggak ngap lagi, udah nggak sendawa-sendawa lagi. Dan menurut aku ini bagus ya, karena ini juga nggak ada efek sampingnya ya. Aku juga nanya ke dokter aku, ini boleh nggak sih dok aku konsumsi air kelapa hijau? Itu malah bagus, jadi kita ngedetox. Tapi kalian jangan heran, jangan takut kalau misalnya awal-awal minum kelapa ini pipis-pipis terus ya, atau kencing, karena itu akan mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam
tubuh kita ya, karena itu kan kelapa hijau ya. Jadi pada saat hari pertama dan hari kedua sampai hari ketiga aku itu pipis mulu guys, apalagi di kantor lagi banyak kerjaan, aku langsung lari ke kamar mandi. Padahal aku tuh udah pipis, pengen pipis lagi, dan pipis aku tuh lama karena banyak banget ya ngeluarin racun. Karena ini aku minum itu 1 biji guys ya, 1 biji sendirian. Jadi itu guys tips aku saat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sih aku nggak mengada-ngada karena aku udah nyoba. Setiap yang aku share di sini selalu udah aku coba. Kalau misalnya cocok sama aku, baru aku share. Tapi kalian juga tidak pernah, jangan berpikir Bunda cocok, aku juga cocok, karena ini menurut aku cocok-cocokan ya. Cocok di aku belum tentu cocok di kalian. Tetapi kalau kelapa hijau ini sih sudah banyak banget yang membuktikan ya. Teman-teman aku juga ada beberapa orang di kantor yang kena asam lambung ya, pemulihannya itu dan penyembuhannya karena minum kelapa hijau. Karena teman aku itu istrinya ya, itu udah tergolong parah gitu ya, bahkan dia sering minta BAB-nya dulu sudah berubah warna, tapi alhamdulillah atas pertolongan Allah melalui air kelapa hijau ini dia saat ini sudah sembuh ya, bahkan dia sudah berani makan pedas. Nah guys, jadi itu dia adalah sharing aku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi ini aku rekomendasikan buat kalian ya, misalnya yang gak ada kelapa hijau di kampungnya atau di rumah yang gak ada, boleh beli online ya. Ada juga sih di Shopee juga ada yang jual, nanti linknya akan aku cantumkan di description video ini. Dan ini mudah-mudahan juga bermanfaat buat kalian yang saat ini lagi berjuang, semoga lekas sembuh. Kita minum dulu ya. Seger banget. Dan saran aku satu lagi, jangan dimasukkan ke kulkas atau ke lemari es ya. Jadi yang normal aja ya, yang original aja, jangan ditambahin apa-apa, oke? Yap guys, cukup sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.